Kita sudah belajar tentang bagaimana organic views, engagement, dan juga bagaimana kekuatan ini sangat diinginkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan juga brand-brand ternama. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana aspek viral video itu bisa sampai ke orang-orang dan juga bisa di-share oleh banyak-banyak orang. Dimana salah satunya adalah aspek bagaimana kita bisa memanajemen suatu emosi. Nah, memanajemen suatu emosi ini juga tidak gampang. Kita sudah pelajari bagaimana teknik-teknik memanajemen emosi yang sangat-sangat fundamental di mana kita bisa meng-up dari suatu video sehingga bisa menjadi viral. Tapi ada satu teknik yang sangat ampuh dan mujarab bagaimana kita bisa mengekspos dari suatu video sehingga bisa menjadi viral dan di-share oleh banyak orang. Teknik ini adalah, tentu saja kalian sudah tahu, storytelling. Ya benar, storytelling. Pada dasarnya sifat manusia itu adalah pengen bercerita. Bagaimana kita lihat ada di gua-gua, kita bisa melihat orang-orang purba atau zaman-zaman dahulu, orang-orang sebelum dari generasi kita itu bisa menggambar dinding-dinding gua tentang kejadian-kejadian yang mereka saksikan dan kejadian-kejadian yang mereka alami. Misalkan ada bison yang tertusuk tombak pada saat perburuan, kemudian ada bison yang dikejar oleh singa, kemudian ada orang-orang yang membangun rumah mereka di gua, kemudian ada mereka menggambar api, menggambar dewa-dewa, dan lain sebagainya. Itu merupakan cara orang-orang purba untuk melakukan storytelling, yaitu dengan cara menulisnya di gua-gua untuk ke generasi-generasi selanjutnya. Kemudian dengan kita, orang-orang yang sekarang, bagaimana kita bisa memanfaatkan storytelling ini ke kehidupan kita sehari-hari, yaitu pada saat kita misalkan ngerumpi atau berdiskusi, bergosip, kemudian bertelepon, kemudian kita berceritakan sesuatu, karena pada dasarnya kita sangat erat kaitannya dengan bercerita. Sehingga salah satu teknik atau metode yang sangat ampuh untuk bisa memanajemen emosi yang tadinya bisa menguatkan dari video kita menjadi viral adalah storytelling. Nah, tapi storytelling yang bagaimana? Bagaimana teknik kita untuk bisa berstorytelling atau bercerita dengan bagus sehingga konten-konten kita bisa terdengar ke orang lain, atau konten-konten kita bisa di-share, emosi-emosi itu bisa di-share, emosi-emosi itu bisa meluas menjangkau banyak orang. Metodenya adalah yang pertama, membuild suatu karakter. Membuat suatu karakter utama dalam suatu cerita kita atau dalam suatu video kita. Nah, dari karakter yang utama ini, tentukan tujuan dari karakter utama itu apa. Tujuan dari suatu karakter di dalam sepanjang cerita atau sepanjang video itu. Ketika kita sudah menemukan tujuan dari suatu karakter utama, kita membuat suatu masalah atau menceritakan suatu masalah yang terjadi. Masalah-masalah yang akan dihadapi oleh si karakter utama ini. Kemudian masalah-masalah ini akan merefer ke tahap yang ketiga, yaitu solusi. Kita ciptakan solusi atau kita cari solusi dari suatu permasalahan itu. Sehingga karakter utama memiliki tujuan, kemudian si karakter utama ini memiliki masalah, dan masalah ini memiliki solusi. Nah, mungkin bisa sampai di sini saja, tapi sesuatu yang bisa nge-boost atau sesuatu yang bisa mengembangkan suatu storytelling itu adalah yang keempat, yaitu twist. Kita perlu membuat suatu plot twist supaya suatu cerita itu bisa lebih menarik dan lebih menjangkau banyak orang. Karena terkadang orang-orang itu sudah memiliki prediksi terhadap suatu cerita, prediksi terhadap suatu video. Tapi prediksi ini kalau ternyata benar oleh penonton, mereka akan merasa kecewa dan mereka tidak akan nge-share karena sudah biasa aja. Contohnya saja, ada orang terus kuliah, kemudian dia ingin membanggakan kedua orang tuanya, kemudian dia kuliah, tujuannya untuk kuliah, kemudian dia memiliki masalah, yaitu dia memiliki masalah susah untuk belajar hitung-hitungan, kemudian solusinya dia belajar rajin setiap hari untuk hitung-hitungan, kemudian dia lulus, terus hore, selesai. Itu sangat-sangat tidak menarik. Jadi kita membutuhkan sesuatu yang namanya plot twist. Bagaimana kalau ceritanya misalkan seseorang yang ingin kuliah, kemudian dia ingin membanggakan kedua orang tuanya, kemudian dia memiliki masalah, yaitu memiliki susah dalam hitung-hitungan, sehingga dia belajar tentang hitung-hitungan, terus setiap hari belajar tentang hitung-hitungan. Tapi pada akhirnya dia tidak lulus kuliah, walaupun dia sudah belajar setiap hari, menyukai setiap hari tentang hitung-hitungan, mulai berinteraksi dengan mata pelajaran yang hitung-hitungan, tapi pada dasarnya dia tidak lulus. Dia tidak lulus karena apa? Ya ternyata dia misalkan patah hati atau jatuh cinta dengan seorang perempuan, dan akhirnya dia gagal dalam ujian, atau misalkan dia mengalami kecelakaan, atau sehingga dia tidak ikut ujian akhir, dan banyak hal lainnya yang membuat dia plot twist.
sesuatu yang tidak diprediksi oleh penonton. Tapi ya tergantung kalian bagaimana kita bisa memanajemen suatu cerita di situ. Tapi intinya yang aku sebutkan adalah teknik ini yaitu storytelling dibagi atas 4 metode yang tadi. Menentukan tujuan, kemudian suatu karakter memiliki tujuan, kemudian ada masalah, kemudian dicari solusinya, kemudian bikin plot twist. So itu merupakan salah satu metode yang sangat ampuh untuk bisa membuat suatu video kita itu menjangkau banyak orang. So silahkan mencoba. Aku Rafael Purba, stay bold, and bye bye.